Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada episode sebelumnya, kita telah menelusuri jejak Ya'juj dan Ma'juj. Kini kita akan melanjutkan petualangan seru menelusuri jejak Nabi Zulkifli. Siapkan petualanganmu. Di balik tembok raksasa yang membelah daratan Tiongkok, terdapat sebuah rahasia yang tak banyak diketahui dunia. Sebuah makam tua yang dijaga dengan hormat oleh komunitas Muslim Uighur. Konon, inilah makam Nabi Zulkifli. Terletak di kota Turpan, Provinsi Xinjiang. Makam ini dikenal sebagai Ai-Kufah atau Zulkifl. Namanya serupa dengan tokoh suci dalam 3 agama Samawi, Islam, Yahudi, dan Kristen. Tapi benarkah ini adalah peristirahatan terakhir sang nabi? Jejaknya berawal dari jalur sutra, rute kuno yang menghubungkan timur dan barat. Di sepanjang jalurnya, kisah, ajaran, dan legenda berpindah dari satu budaya ke budaya lain, termasuk kisah para nabi. Dalam Al-Quran, Zulkifli disebut secara singkat. Dan, ingatlah kisah, Ismail Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Surah Al-Anbiya ayat 85. Namun, tidak dijelaskan dengan pasti di mana beliau hidup atau wafat. Sebagian besar ulama meyakini Nabi Zulkifli hidup di wilayah Syam atau Babilonia. Bahkan, di Irak ada kota bernama Al-Kifl, tempat berdirinya sebuah makam kuno, yang juga diklaim sebagai makam beliau. Namun, di ujung timur Asia, sebuah klaim berbeda muncul. Komunitas Muslim Uighur telah menjaga makam ini selama berabad-abad. Bagi mereka, tempat ini suci. Mereka meyakini, salah satu utusan Tuhan pernah singgah dan wafat di tanah mereka. Namun, para ahli sejarah bersikap hati-hati. Hingga kini, belum ada bukti arkeologis kuat yang mengaitkan situs ini dengan Nabi Zulkifli. Mungkin saja, nama Zulkifli yang disebut di sini adalah bentuk lokal dari seorang wali, ulama atau tokoh yang dihormati, lalu diserap ke dalam tradisi Islam lokal. Dalam sejarah penyebaran Islam ke Asia Timur, tidak jarang nama-nama tokoh besar disesuaikan dengan bahasa dan budaya setempat. Dan dari sinilah muncul teori baru. Mungkinkah yang dimakamkan di Turpan bukan Nabi Zulkifli, melainkan seorang ulama besar yang membawa ajaran Islam ke Tiongkok di masa awal? Atau, mungkinkah sejarah yang kita kenal selama ini belum menceritakan seluruh kebenaran? Lebih jauh, tepatnya di sebelah barat kota Tarbagan, terdapat desa kecil bernama Yarkhotola. Di sana, setiap tahunnya diadakan festival keagamaan besar. Festival ini menjadi bukti nyata tentang keberagaman etnis dan agama di Tiongkok. Penduduk desa Muslim Uighur merayakan festival bersama etnis Kazakh, Tajik, Kirgistan, dan Hui. Semua umat beragama Islam berkumpul dalam kebersamaan. Masyarakat Muslim Uighur di wilayah tersebut menelusuri asal-usul leluhur mereka, hingga akhirnya bersatu dengan saudara-saudara Muslim Uighur lainnya. Tradisi ini mewarnai kehidupan masyarakat Muslim Uighur di Tiongkok. Masyarakat Muslim Uighur memiliki kepercayaan dan adat istiadat yang unik. Dalam bahasa Uighur, kefal berarti kepala suku, ai berarti ayah. Jadi, ai kefal berarti ayah suku. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kaum Muslim Uighur mengkaji sejarah nenek moyang mereka. Selama ini, banyak sejarah Islam yang masih belum terungkap. Banyak tokoh-tokoh Islam yang gagah berani menyebarkan agama Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Nabi Zulkifli. Walau namanya tidak tertulis jelas dalam Al-Quran, namun ia tetap diakui sebagai Rasulullah. Banyak daerah di dunia yang mengklaim sebagai makam beliau. Keberadaan makam Nabi Zulkifli seakan menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa sejarah Islam begitu luas dan menarik untuk dikaji. Selain itu, semoga dapat memotivasi kita agar terus belajar dan mencari ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu agama yang banyak sekali. Pelajarilah ilmu agama agar kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing. Demikianlah penjelasan mengenai makam Nabi Zulkifli. Semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video.